Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian tasawuf kitab Minhajul Abidin. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas ada 3 poin penting kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Yang salah satu di antara 3 ini tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama yaitu ilmu. Yang berkaitan dengan ilmu, ada 3 hal yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Pertama sekali yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid harus kita pelajari. Seorang yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, itu harus belajar ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid itu ilmu tentang zat yang kita sembah. Macam mana orang nyembah Tuhan yang dia tidak tahu, dia tidak kenal sifat-sifat atau Tuhan tersebut. Itu harus tahu. Seorang yang rajin ibadah, sholat, puasa, tetapi dia tidak tahu tentang ilmu tauhid, dia terancam ibadahnya juga sia-sia. Nampaknya ke masjid terus, ibadah puasa rajin, tapi ternyata akidahnya salah atau sesat. Maka ibadah yang secara zahir tadi itu bisa sia-sia karena i'tiqad di dalam hatinya atau akidahnya itu salah ataupun sesat. Itu contoh yang paling jelas yang kita sudah sampaikan adalah orang yang rajin ibadah tapi tauhidnya atau ilmu akidahnya ilmu yang sesat, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang hafiz Quran, bahkan guru Al-Quran, orang yang rajin qiyamul lail, sholat malam, rajin puasa, sholatnya luar biasa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khalifah yang keempat, menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dari cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadahnya, sholatnya, Qur'annya, hafalan Qur'annya, puasanya, bagaimana?
tentu sia-sia. Kenapa? Karena tauhidnya yang salah atau akidahnya yang salah. Makanya tauhid harus dipelajari, tidak bisa tidak. Orang mondok cuma ngapalin Quran tok, tauhidnya nggak dipelajari, habis. Takut menjadi Abdurrahman bin Muljam modern saat sekarang. Jadi ketika mengaji bukan hanya fokus ke Quran, tapi dilihat dulu tauhidnya dulu, tengok tauhidnya seperti apa. Quran pasti bagus, Nah, tetapi kita lihat belakangnya dulu, tauhidnya, gurunya siapa, ini gimana akidahnya apa. Nah, jangan kita tidak perhatikan asal Quran. Ini perlu. Karena ilmu tauhid itu adalah ilmu dasar yang harus dipelajari oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ngapal Quran tuh tak bagus. Ngapal Quran ini pasti bagus, hafalkan semuanya. Cuman yang tak bagusnya itu tidak memperhatikan ilmu tauhidnya. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua, ilmu syariat atau ilmu fikih itu harus diketahui. Orang yang ilmu tauhidnya bagus, mantap, tapi cara sholatnya, rukunnya nggak tahu, wudhunya, taharonya nggak paham, syarat rukun ibadah puasanya, hajinya, zakatnya nggak tahu, ilmunya, itu tertolak semua nanti ibadah itu. Padahal imannya sudah bagus, sudah betul. Sholat selama 60 tahun, Fatihahnya nggak benar. Satu rakaat pun dia tidak sah sholatnya. Macam mana mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu contoh. Wudhunya nggak sah selama berpuluh-puluh tahun. Nggak belajar fikih dia. Ya berarti tidak satu rakaat pun dia sholat. Karena sholatnya tidak ada yang sah. Cuma orang olahraga saja, ruku, i'tidal, sujud, dan sebagainya. Karena dia tidak memperhatikan atau tidak mendalami, tidak belajar ilmu fikih. Itu wajib. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan, itu tentang ilmu hati. Ilmu hati ini wajib, yaitu tasawuf. Seorang akidahnya bagus, fikihnya bagus, tapi ilmu hati, ilmu batin, ilmu hati, bukan kebatinan, ini ilmu hati, tasawuf, itu dia tidak belajar. Dia sholat Allahu Akbar, wudhunya udah bagus, tauhidnya udah bagus, bacaannya sahih, Masya Allah bagus, merdu didengarin. Tapi dia tidak belajar ilmu hati. Ketika dia baca jadi imam, ada ujubnya di dalam, ada riaknya, habis semuanya ibadahnya. Atau dia punya penyakit hasad, iri hati, dengki, dia suka puasa, rajin, sedekah, apa segala macam. Tetapi hasutnya luar biasa dengan orang, dengkinya, atau suka menyebut-nyebut amalnya itu disebut-sebutkan dan sebagainya. Ya habis semuanya. Ini contoh. Jadi sekarang yang difokuskan sama kitab Minhajul Abidin ini oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu untuk ilmu yang ketiga ini. Makanya sebetulnya kitab ini Minhajul Abidin ini untuk orang yang sudah tauhidnya sudah betul, bukan ilmu dasar ini. Tauhidnya sudah betul, belajar ilmu tauhid sudah bagus, cari tauhid yang betul, jangan cari yang sesat, ya. Jangan yang jelas harus ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, ya, tidak yang lain. Itu tauhidnya sudah betul, fikihnya bab sholat, bab puasa, bab sudah belajar, sudah tahu. Setelah itu bagus, ibadah-ibadah secara dari bagus, baru menjaga hati. Macam mana sholat, terus dia bisa hasil dari sholatnya, pahala dari sholatnya itu tetap bisa terjaga, tidak hangus. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Rasul. Sesungguhnya salah satu aja sifat jelek, hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Ini yang akan kita tekankan, akan kita kaji di kitab ini, ya, untuk menjaga ibadah-ibadah kita. Setelah tahapan 1 selesai, tahapan 2 selesai, ketiga ini harus wajib ikhlas, macam ikhlas dan sebagainya. Jadi sekitar Fatihah terlebih dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyhada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fiddin, Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, wa ila Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim, anwarihim, wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di bab kali yang sebelumnya sedikit kita baca untuk menyambungkan pembahasan. Wa asyaddu min dzalika kullihi annaka takun fi amril amal wal amalu ma'siyatun mahdah fatadunnu niyata khairin li jahlika bil farqi bainahuma wa taqaribihima fi ba'dil wujuh. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin fatadunnuhu tadarruan wa ibtihalan ila Allah azza wa jalla wa takunu fi riya'in makhdin wa tahsibu hamdan lillahi subhanahu wa ta'ala au da'watan linnasi ila al-khair fatakhudhu ta'udu ala Allah subhanahu wa ma'asi bit ta'ah wa tahtasibu thawabal azima fi maudil uqubat fatakunu fi ghururin adimin wa ghaflatin kabihin wa hadhihi wallahi musibatun fadhi'atun lil amilina min ghairi ilmin. Ini seorang yang tadi dia beramal tanpa ilmu hati, tanpa ilmu tasawuf, tanpa memperhatikan hati, ilmu hati itu contoh orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini aku harus nanti mau begini, mau begini, mau begini, mau begini. Duduk, dia punya rencana yang panjang. 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun gini panjang-panjang. Duduk lama dia memplanning ini, itu. Dipikirnya itu hal yang bagus. Nah, karena dia tidak tahu. Dipikirnya itu hal yang bagus. Tentu bagus orang nak manage ke depan sekian tahun gini panjang. Nanti nak begini. Panjang dipikir dia. Kayaknya kalau kita lihat itu macam bagus, tapi sebenarnya itu kalau menurut ilmu hati, ilmu tasawuf itu tidak bagus. Itu namanya tulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Kita mendesain, kita membuat satu agenda sekian tahun yang belum tentu umur kita sampai di situ. Jadi hidup ini cuma untuk planning saja. Program, memprogram saja, program. Jadi kebanyakan orang ini meninggal itu programnya belum terselesaikan. Kebanyakan manusia. Karena Rasulullah pada suatu hari pernah menggambar kotak begini, kotak. Terus ada garis panjang, ini memotong kotak persegi panjang ini. Di situ garis. Sahabat nengok aja, Rasul ini gambar apa? Tanya sahabat. Ya Rasulullah, apa yang engkau gambar ya? Kata Rasulullah, kotak ini adalah ajal manusia. Dan ini garis panjangnya yang melewati kota ini jauh ke sana. Ini angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah kejadian-kejadian di dalam hidup manusia. Apa kata Rasulullah? Jadi manusia itu angan-angannya lebih panjang daripada umurnya. Jadi kebanyakan orang yang mati itu mesti masih punya angan-angannya masih jauh ke sana nih. Tapi ternyata hari ini sudah mati dia. Nah, ini sebetulnya tidak bagus. Tapi menurut ilmu secara kalau kita tidak pakai ilmu secara umum bagus. Apa salahnya? Bagus lah kita hidup harus memprogram gini. Iya. Tapi itu berlebihan, tidak bagus. Enggak bagus. Jadi kalau orang sufi itu apa? Orang sufi itu pokoknya enggak terlalu banyak rencana. Ada hari ini jalan. Bismillah, jalan. Sudah. Tak usah pikir terlalu panjang gini. Nanti ini macam mana? Hai, terlalu banyak pikir. Tak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sudah. Gak usah terlalu banyak ini. Musyawarah tak habis-habis. Iya, tengok musyawarah. Ini macam, terlalu lama. Tak usah gitu. Kita sudah niat baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan ini kau tak usah pikir ke tahun ke depan. Ini belum tentu yang kita ini belum tentu ketemu dan belum tentu umur kita cukup. Udahlah kita niat baik. Ini yang kita lakukan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sudah. Nah, nanti ketika ada masalah langsung selesaikan. Ada masalah selesaikan. Ini prediksi yang berlebihan. Dibanding nanti kalau begini, nanti begini. Kalau begini. Ternyata yang di musyawarah pun tak ada yang terjadi. Ketemu yang lain. Panjang angan-angan. Jadi kita berhenti di dalam hanya tidak beramal maksudnya. Orang ini yang dibutuhkan ini amal. Bukan mikir tok. Tidak. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu begitu. Hari ini beramal. Sudah. Ada, langsung jalan. Tidak panjang angan-angan.
Nah, seperti itu. Jadi oke, ngatur program oke, tapi jangan terlalu gitu, jangan terlalu. Pertimbangan kok terlalu banget. Aduh, jangan terlalu lah. Sudahlah, bismillah, jalan. Jalan. Cuma model-model kayak begini, ini kadang-kadang banyak orang tidak bisa menerima karena memang tidak sampai pemikiran mereka. Mereka pemikiran tidak sampai. Kita harus gini nanti ini gini. Ah, itulah musyawarah tak akan selesai itu kalau ada begitu. Tidak usah. Jangan gitu. Nah, jadi ada seorang soleh, saya lupa namanya. Beliau ini wali besar, Imam Ma'ruf Al-Karhi kalau tidak salah, Baghdad sana kalau tidak salah. Dia kalau sholat dia selalu jadi makmum, selalu tidak mau jadi imam. Dia azan jadi makmum. Jadi setiap ada orang soleh, orang besar datang mesti disuruh jadi imam. Pada suatu hari ada seorang syekh soleh, orang soleh dia datang. Dia tahu yang azan nih siapa. Orang ini orang soleh, wali besar nih. Makanya yang datang nih kata, aku tak mau jadi imam. Karena dia sudah tahu makomnya ini orang soleh ini. Kalau tidak salah Imam Ma'ruf Al-Karhi kalau tidak salah ya. Jadi akhirnya kata disuruh jadi imam, tak mau. Istilahnya Anda Syekh lebih berhak untuk jadi imam bukan saya. Istilahnya makomnya lebih tinggi memang saya. Jangan. Tapi Imam Ma'ruf Al-Karhi ini kalau beliau ini pokoknya senantiasa tetap jadi imam, nggak mau jadi imam. Pokoknya kamu datang ke sini, saya suruh kamu harus imam. Apa kata sisa yang di sini katanya beliau, kalau saya ya ini zuhur waktu ini mau zuhur. Kalau saya sekarang ini, saya sekarang ini jadi imam, saya jadi imam. Nanti asar saya tak mau jadi imam lagi. Kata si Syekh yang tamu nih. Katanya kalau saya Syekh disuruh jadi imam sekarang, saya zuhur nih saya jadi imam, nanti asar saya tak mau jadi imam lagi. Katanya, apa kata Imam Syekh Ma'ruf Al-Karhi? Ini, apa ini? Panjang angan-angan, katanya. Siapa jamin kau asar masih hidup? Kok berpikir demikian? Itu antara zuhur dan asar saja. Tengok, bukan tahun depan, 5 tahun depan. Apa? 5 tahun depan, 10 tahun depan, banyak yang 5 tahun umurnya tinggal 1 tahun. Banyak sekali seperti itu. Jadi kata ini zuhur sampai asar kan. Loh, kamu jamin dari mana kalau asar nanti kamu masih hidup, kok kepedean kamu bilang asar aku nggak mau jadi imam lagi? Itu namanya tulul amal katanya Imam Al-Karhi. Beginilah orang soleh, orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak terlalu banyak pikir, tapi mereka banyak beramal. Itu mereka itu. Kalau kita tak banyak mikir, gini, tak ada cerita, kan? Tak ada gerak, tak ada rencana aja lebih, tapi tak ada. Itulah kebalikan dengan orang-orang terdahulu. Bukan main tengok agenda dia, bukan main banyak, tapi dia duduk aja situ santai. Itu tak jalan. Ini contoh, ini yang dibahas di sini. Nah, itu tulul amal masalah. Kemudian juga umpamanya nih aja jaza sukhtin fatazunnu tadarruan wa ibtihalan ilallah taala. Ada orang umpamanya dia ini merasa dia duduk di masjid ya. Dia terus merasa di masjid ini banyak orang, apa segala macam. Dia di situ macam merasa terseduh lah, merasa apa lagi nih kan. Dia merasa itu bagus. Itu bagus ini Bang, jadi bangun kan karena Allah. Tetapi dia tidak belajar ilmu hati. Ilmu hati itu kayak gitu tuh. Kalau ada rasa sejuk sedikit, ada orang nengok kan gitu kan. Kadang-kadang dia merasa gini, sejuk. Nah, ini justru nampaknya kau ini sedang macam munajat sama Allah dan sebagainya. Tapi di dalam hati ini ada sedikit, karena orang banyak ini, jadi dia ada muatan ujubnya itu ada. Cuma karena dia tidak belajar, dianggap itu hal yang bagus. Padahal itu dosa loh. Orang sholat kalau riya itu bukan enggak tambah pahala, tambah dosa. Udah sholat 2 rakaat, tapi dia riya. Mestinya kan Allahu Akbar sama Allah 2 rakaat, kan mestinya dapat pahala. Tapi ada orang sholat kok tambah dapat dosa. Apa? Syariatnya betul, wudunya betul, semuanya betul, merdu, tapi dia ternyata ada riak di dalam hatinya, dia tidak belajar.
Jadi dia sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dihitungnya ini aku udah sholat duha nih. Pahala nih hitungannya. Tetapi itu hitungannya terbalik. Karena kebodohan dia. Padahal kamu itu kau anggap kau itu padahal kau sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa sholat kok maksiat, sholat duha kok maksiat, ketemu dari mana? Sholat dua rakaat itu dapat pahala. Iya dapat pahala kalau hatimu selamat dari riya. Ketika hatinya riya, ada bosnya apa datang, Allahu Akbar. Lebih khusyuk sholatnya. Lebih mantap sholatnya. Mantap sholatnya tuh. Apalagi ada mertua datang, menantu aku, mantap ini kan. Dia nggak rasa ini sholat duha dapat pahala, ini bagus. Terbalik, padahal di catatannya malaikat itu ini orang ini sedang bermaksiat kepada Allah sebenarnya, dosa-dosa. Menurut prediksi dia menghitung apa yang dilakukan itu adalah suatu ibadah. Makanya dia berlaku bermaksiat dengan amal taat, namanya seperti itu. Ada orang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan ketaatan. Kalau orang mabuk, otomatis dia bermaksiat dengan memang maksiat. Ini ada orang sholat tapi bermaksiat. Sholatnya secara syariat memang ibadah. Tapi ketika dia tidak memperhatikan hatinya, dia nampak ruku dan sujud, nampaknya di ibadah, tapi hakikatnya sekarang dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak? Ini penting seperti ini. Dan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, apa segala macam semuanya. Makanya pentingnya di situ. Ilmu hati itu sangat penting. Luar biasa. Ada orang dakwah, au dakwatan linnas ilal khair. Dia dakwah nih. Dakwah jedar. Caranya salah. Hatinya tak diatur dan sebagainya. Akhirnya nampaknya dia dakwah nih. Tapi hakikatnya dia itu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak, dia tak sombong. Dia merasa wah, aku bisa menghancurkan ini semua, bubarkan orang ini semuanya. Ada wahnya di dalam hatinya, ujubnya di dalam hatinya keluar. Nggak diantisipasi, dia belajarnya cuma sampai di bab amar ma'ruf nahi mungkar saja. Secara dohir saja, dia tidak belajar sampai ke dalam masalah bab hati. Akhirnya dia ada sok-soknya gitu. Terjang sana, terjang sini sok-soknya. Kau ini sedang maksiat kepada Allah tapi gambarmu taat. Engkau bermaksiat dengan Allah Subhanahu tapi dengan amal ketaatan. Amal ma'ruf nahi mungkar itu mestinya dapat pahala bukan dapat dosa. Dapat dosa ketika tidak memperhatikan batin. Dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi namanya fatakunu fil ghururin azim. Yang engkau jadi menjadi sedang di dalam tipuan yang tertipu gitu loh. Tertipu ini maksudnya kayaknya ibadah ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wa ghaflatin qabihin, dan kamu sebetulnya di dalam kelalaian. Lalai. Nampaknya dia ini puasa, nampaknya dia ini sholat, tapi kok lalai? Iyalah lalai lah. Karena sholatmu hanya sekedar zahir saja. Tapi kau melalaikan sisi batinmu. Wahadi wallahi musibah fadhihah lil amilina min ghairi ilmin. Dan ini adalah musibah yang agung, yang besar bagi orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Tanpa ilmu apa? Ilmu hati. Kalau masalah wudhu rukun sholatnya kan sudah tahu. Maksudnya tanpa ilmu ini ilmu hatinya ini yang penting. Gitu. Makanya kita kalau orang belajar nanggung-nanggung nih susah. Ini harus, 3 ini tak boleh ditinggal. Ada orang belajar itulah cuma Islam nih cuma kadang ilmu sholat aja tak paham. Ilmu sholat tak paham. Ilmu ini tak paham. Apalagi nak belajar gini. Tak sempat. Pengajian malam Ahad. Sudah malam mingguan lah. Tak ada ngaji. Macam mana? Summa ma'adzalika inna lil a'mali zahirati ala iqa minal masya'i al-batinah tuslihuha wa tufsiduha kal ikhlas wal riya wal ujub wa dzikril minnati wa ghairihi. Faman lam ya'lam hadhil masya'iya al-batinata wa wajha ta'siriha fil ibadati zahirah wa kayfiyatal ikhtirasi minha wa ghibdil amali anha faqallama yaslamu lahu amalu zahir aidan. Jadi sesungguhnya amal zahir itu punya hubungan ya dengan amal batin. Amal zahir kita itu punya hubungan, punya ikatan, punya ketergantungan dengan batin kita. Yang mana
yang batin, amal-amal batin ini bisa membaguskan amal zahir dan bisa merusakkan amal zahir. Seperti tadi, seperti ikhlas, riya, ujub. Ini otomatis merusak amal zahir. Walaupun secara fikih itu ibadah zahirnya itu sah, sudah bagus. Bagi dzikril minnati wa ghairi, menyebut-nyebut apa nih amal baiknya. Faman lam ya'lam hadhil masa'i al-batina fa wajad ta'siril ibadat fa kaifa al-ikhtirasi minha fa yudhil amli anha fa qallama yaslamu lahu amalu zahir aidan. Jadi barang siapa yang tidak tahu tentang ya perkara-perkara batin itu, ya, juga pengaruh-pengaruhnya di dalam ibadah zahir. Jadi pengaruh dalam ibadah zahir ini apa? Sekarang orang ini kenapa? Contoh, orang di dalam hati ini kadang-kadang punya sifat, ya kayaknya mungkin bawaan, tetapi kan itu ujian bagi kita untuk kita hilangkan. Ada orang ini memang tak bisa dia nengok orang lain senang. Ada orang yang dapat nikmat dunia macam hati sakit, macam iri gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang memang sombong dan sebagainya. Ada memang orang ini memang kayaknya orang ini suka pamer gitu. Ada seperti itu. Dan itu kan harus dilawan itu, bukan dibawa sampai mati. Nah, yang seperti ini memang harus dipelajari. Kalau orang riya ini efeknya apa? Orang ujub ini efeknya apa? Orang sombong ini efeknya apa? Itu harus dipelajari juga. Pengaruhnya dengan badan, dengan ibadah yang lain itu apa? Harus dipelajari. Kalau tidak belajari, faqallama yasamulu amalu zahir adan, maka sangat sedikit amal zahirnya bisa selamat. Puasa tak pernah berhenti, tiap hari puasa, Senin, Kamis terus puasa. Tapi dia murni mentok di situ, dia tidak perhatikan amal batinnya. Nah, itu nanti itu pun rusak juga puasanya. Sia-sia. Fatabutu ta'atu zahir wal batin. Akhirnya kalau dah batinnya ini dah rusak, batinnya ini udah jelek, yang batinnya ini pun jelas rusak, amal zahirnya pun jelas rusak. Cuma yang repot nampaknya secara zahir dia ini orang soleh, orang baik, rajin sholat dan sebagainya. Sekarang kita yang repot, kita ini sekarang berada di zaman, jangankan orang nak taat secara zahir, jangankan secara zahirnya taat ini yang yang mau taat secara zahir saja, ini sekarang susah. Yang mau sholat saja susah, yang mau puasa saja susah. Sekarang bahasan kita ini, makanya ini bukan bahasan orang awam lagi. Ini bahasan orang yang sudah ibadahnya sudah istiqomah, zahirnya sudah istiqomah. Kalau orang awam ini babnya masih apa? Kau harus sholat. Kenapa tak sholat? Ini masih awam. Dinaikkan dulu. Naik. Nah, yang maksiat disuruh berhenti. Nah, kalau ini sudah tinggal periode berikutnya harus diperhatikan. Tidak boleh tidak. Jangan berhenti hanya sebagai sebatas ibadah-ibadah zahir saja. Karena ibadah zahir kita ini supaya tidak sia-sia, kita teruskan pelajaran kita. Fatafutu ta'atu zahir wal batin. Fala yabqa biyadi ghairu syaqa wal kadr. Maka kalau orang sudah batinnya sudah rusak, amal zahirnya tidak rusak karena batinnya rusak. Orang yang batinnya rusak, amal zahirnya walaupun secara zahir bagus, itu tetap rusak hukumnya. Tidak bisa tidak. Nah, itu yang repot, jadi rusaknya nggak ketara itu. Kalau orang nyata-nyata nggak sholat, kan memang nggak sholat. Nampak kalau dia ini sesat gitu. Nampak dia ini celaka. Memang nggak sholat, zuhur tak sholat, asar tak sholat, maghrib tak ada sholat itu. Tukang mabuk, tukang zina, itu udah jelas itu. Sekarang nih ada yang tidak nampak gitu, nampaknya tak rusak tapi ternyata rusak. Ini yang repot. Nah, ini bab yang kita bahas. Fala yabqa biyadi ghairul syaqa wal kad. Maka tidak ada lagi baginya kecuali kecelakaan dan kesusahan. Kecelakaan dan kesusahan. Nah, padahal kalau orang awam tengok dia itu orang bagus, orang taat. Wa hadza huwa al-khusran al-mubin, dan ini adalah kerugian yang nyata. Ya sangat nyata lah. Kalau memang orang tak sholat, memang jelas tak sholat. Ini dah sholat capek-capek, dah puasa capek-capek, tak dapat apa-apa. Apa enggak rugi? Luar biasa. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nauman ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidur dengan ilmu itu lebih bagus daripada sholat tapi dengan kebodohan. Tidur dengan ilmu itu lebih bagus daripada sholat tetapi tanpa ilmu. Jadi tidur itu lebih bagus dari sholat dengan catatan tidurnya pakai ilmu, sholatnya itu memang tak pakai ilmu. Sholat tak pakai ilmu, ya sholatnya tak salah. Umpamanya dia taharahnya tak betul atau rukun-rukun sholatnya tak betul, tak ada tumak nina, langsung aja. Ini ya, kalau udah umpamanya taharahnya tak betul, otomatis dia itu tak sholat berarti. Berarti dia nampaknya sholat, tapi dia tidak sholat. Ini orang tidur, kok bisa lebih bagus? Iya, dia tidur tapi dia pakai ilmu. Ilmu orang tidur pakai ilmu itu macam mana? Dia tidur siang-siang banyak. Aduh, tidurlah saya jam 11 lah tidur. Yang sebelahnya ini sholat duha. Dia sebelahnya tidur. Yang ini tidur pakai ilmu sholat duha bodoh. Wudunya tak sah, apa tak sah, sholat rukun sholat tak tahu. Dia rukuk sujud tapi hakikatnya dia tidak sholat. Berarti sudah nol dia punya. Yang sini tidur, aku nak tidur. Nanti supaya aku nih nanti malam bisa terbangun, nak sholat. Nak tahajud. Ini tidurnya ini berpahala orang. Tidurnya berpahala. Yang sholat itu justru dimurkai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tidak pakai ilmu. Cobalah sekarang orang dosa apa tidak? Orang pergi ke toilet, kencing. Habis kencing masuk ke masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sampai 2 rakaat. Dosa apa dapat pahala itu? Ya dosa lah. Kenapa dosa? Lawang sholat kok. Habis kencing kok langsung sholat. Nggak ada tahara. Tentu dosa kan? Lah orang yang taharahnya tidak betul kan sama. Orang yang wudunya tidak betul sama dengan dia tidak berwudu. Maksudnya begitu. Nah, asal tidak wudu, tidak tahu apa syarat sahnya dan lain sebagainya. Sama aja. Ibaratnya dia habis kencing langsung sholat sama. Nah, jadi justru apa namanya? Justru sana justru dapat dosa tanpa ilmu. Fakul man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun. Setiap orang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu di situ. Cuma sekarang orang awam ini lebih mementingkan amal. Lebih mementingkan amal, mohon maaf kadang-kadang yang baru-baru tobat atau baru-baru hijrah ini dia josnya nih di amal ini. Jos ngamal. Sholat terus. Bagus, memang harus gitu. Sholat harus, puasa harus rajin semua. Tapi Anda jangan berhenti di situ. Anda baru hijrah, Anda baru tobat. Jangan berhenti hanya di amal saja. Anda kewajiban Anda yang sangat wajib itu ilmu. Sehingga amalmu yang kau itu ada ilmunya, amalmu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhidnya. Sekarang baru hijrah, ilmu tauhid tak belajar. Fikih tak belajar. Akhirnya tes tauhidnya sesat. Siapa orang bilang dimakan ya. Siapa orang ditelan. Akhirnya engkau akidah engkau pun berantakan. Macam mana? Padahal sudah niat sudah nak hijrah, sudah nak taubat. Fikih tak belajar. Rajin sholat memang terus rajin. Tapi macam mana kau Fatihahmu kau tuh nak belajar. Fatihah kau nih batal Fatihahnya ini. Kamu harus belajar dulu. Qur'annya dipelajari, fikihnya dipelajari. Baru. Jadi jangan hanya perhatikan ngejos tuh di amal saja. Kalau ngejos cuma sekedar amal itu saja, saya sampaikan orang munafik sholat di belakang Rasulullah SAW. Tapi jasadnya sholat, hatinya tidak. Nah, disitulah bedanya kenapa orang ini harus belajar ilmu hati. Kalau enggak, ya kayak orang munafik gitu. Sholat, ya rukus. Hebat mereka sholatnya berjamaah dengan Rasulullah. Apa tak hebatnya? Tapi berhubung hatinya itu, ya, itu tidak beriman, hatinya bermaksiat, ya zahirnya ya sudah tidak dihitung apa-apa, habis sama sekali tidak. Inna nauman ala ilmin khairun min sholatin ala jahil. Di situ. Jadi ini pun harus jangan orang hadis ini kalau orang enggak langsung masa orang tidur lebih bagus dari orang sholat macam mana? Anda jadi maksud saya ini begini. Jadi kan bisa dipahami kan? Ya, bisa dipahami, sudah jelas bisa dipahami. Makanya disitulah kelebihannya ilmu. Sampai saking hebatnya ilmu itu tidurnya dia itu lebih berpahala daripada sholatnya orang
bodoh. Sholatnya orang bodoh, hakikatnya enggak sholat, macam mana nak dapat pahala? Gitu. Fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aksara mimma yusli. Sesungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu itu dia lebih banyak merusak daripada dia memperbaiki. Lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Amal tanpa ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi innahu yulhimahu as-su'ada wa yuhramuhu al-asqiya. Yulhamuhu as-su'ada wa yuhramu al-asqiya. Fal mana wal ilmu indallah anna ihdas sakwataihi alla yata'allama al-ilma summa yasqa wa yat'abu fil ibadah ala khabtin aswa. Rasulullah SAW bersabda di dalam mensifati ilmu. Mungkin kita tutup dengan ini dulu. Rasulullah SAW bersabda di dalam mensifati ilmu, innahu yulhamuhu as-su'ada. Jadi ilmu itu diilhamkan, ilmu itu untuk orang-orang yang bahagia. Maksudnya gimana? Kebalikannya wa yuhramuhu al-asqiya, dan dia dihijab bagi orang-orang yang celaka. Bagi orang-orang yang celaka. Maksudnya gini, orang yang akan nanti hidup bahagia, itu mesti dia diilhami ilmu. Maksudnya dia itu berilmu. Allah kasih mereka ini ilmu. Tapi kalau orang yang sudah tidak berilmu, dia tidak berilmu, ini berarti orang-orang yang celaka. Sudah jelas. Kalau orang udah bodoh, macam mana nak selamat? Tak bisa. Apalagi sampai tiga ilmu itu tadi, 3 tahapan ilmu itu. Tandanya gitu, kalau orang udah bodoh, itu dia akan celaka itu. Tanda orang yang celaka itu bodoh. Itu tanda orang yang celaka. Karena macam mana tak celaka? Ibadahnya tak ada yang sah. Apalagi bodohnya kuadrat-kuadrat, tauhidnya bodoh, fikihnya bodoh, ilmu hatinya bodoh. Yang bodoh satu saja sudah bisa celaka. Bodoh masalah tauhidnya saja bisa celaka. Bodoh masalah fikihnya saja bisa celaka. Bodoh masalah hatinya saja pun bisa celaka. Apalagi semuanya, tak ada belajar lagi. Macam mana lah? Jadi Islamnya itu hanya sekedar casing saja. Nah, casing saja. Dia merasa sudah selamat, merasa aman, itu pun sudah salah. Orang ibadah ini sudah merasa aman. Padahal ya Allah, khusyuknya di mana, ininya di mana, ilmu masih jauh. Tapi dia merasa macam dah merasa aman, dah selamat, dah kunci surga pegang sudah. Nah itu apa dah? Dah repot lagi. Padahal kekurangannya masih banyak, tapi dia sudah merasa cukup, merasa aman. Fal makna, jadi itu menjadi tanda. Jadi ilmu itu diilhamkan ya untuk orang-orang yang bahagia ya di dunia dan di akhirat, dan dia akan dihalangi untuk orang-orang yang celaka. Itu tanda. Makanya ini seiring dengan sabda Rasulullah SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan orang tersebut tentang agama. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan pahamkan orang tersebut tentang agama. Jadi Allah giring, kau paham. Kasih Allah, kasih ilmu. Itu tanda orang yang dikehendaki baik, tandanya orang yang selamat. Seperti ini yang dikasabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu sekarang ini tak terlalu laku, karena orang lebih kepada zohir tok, ibadah zohir tok. Nah, dianggap itu sudah gampang lah, ilmu itu gampang lah. Padahal kulitnya saja belum dapat. Anna ihda saqwataihi alla yata'allama ilma summa yasqa wa yata'abu fil ibadah ala khabatin asfa fama yakun lahu min dzalika ilal ana na'udzubillah min ilmin la yanfa wa amin la yubna. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti insyaallah kita sambung di mulai dari sini. Ini masih pembahasan tentang apa pentingnya ilmu, belum masuk di nanti tentang permasalahan hatinya ya. Karena ini penting untuk menggugah. Imam Ghazali pertama ini menggugah dulu, menggugah agar kita mau belajar lebih banyak lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.